saya Putri Justin Budi Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivo Sapiro, akan menjelaskan tentang tutorial instalasi Ubuntu di Windows. Pertama-tama, untuk menginstal Ubuntu, kita terlebih dahulu untuk mendownload VirtualBox. Untuk mendownload VirtualBox, kita perlu mengklik link yang sudah tersedia di bawah sini. Di link tersebut terdapat banyak sekali beberapa versi. Versi VirtualBox yang kita download adalah yang versi yang terbaru, yaitu 7.1. Setelah itu, terdapat beberapa macam host. Jika laptop jika laptop adalah Windows, maka kita perlu mendownload melalui Windows Host. Sementara jika macOS, kita perlu mendownload melalui macOS atau Intel Host. Karena laptop saya ada Windows, maka Windows Host. Setelah itu akan terdownload. Setelah terdownload, selanjutnya kita akan mendownload file Ubuntu. File Ubuntu yang kita dapatkan berada di file Ubuntu berada pada sini, dan Ubuntu OS download, yaitu berada di sini. Setelah itu terhadap terdapat Ubuntu ISO. Kita perlu mendownload bagian ini tersebut. Setelah terdownload, selanjutnya adalah kita membuka Ubuntu. Setelah VirtualBox telah di-download, selanjutnya kita perlu menekan next. Karena saya sudah memiliki, maka kita pilih remove saja. Itu kita menerima syarat. Lalu selanjutnya di bagian sini kita tulis selanjutnya saja, dan jika ingin menaruhnya di suatu tempat yang kalian inginkan, pencet browse. Selanjutnya, lalu kita pencet yes. Setelah itu muncul pop-up seperti Oracle VirtualBox Manager. Untuk memanfaatkan Ubuntu, kita perlu mengklik new, lalu memberi nama sesuai yang kita inginkan, seperti Ubuntu. Lalu kita mencari ISO yang telah kita download sebelumnya. Jadi, selanjutnya kita menekan next. Ubahlah nama sesuai dengan keinginan kalian. Aduh, passwordnya. Pada hardware, pada hardware, saya merekomendasikan dengan prosesor di CPU yang kedua, dua CPU, dan base memory di sekitaran 4.000-an, kurang dari 5.000. Lalu next. Lalu kita biarkan seperti ini. Next. Ya, dan finish. Lalu akan muncul seperti Ubuntu ini yang baru. Sampai segini saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Arya Wijaya, dengan NIM 103012333030. Saya akan menjelaskan manajemen pengguna dan grup. Nah, nanti kita akan membuat pengguna baru dan akan menambahkan pengguna tersebut ke grup yang baru dan akan menampilkan akses direktori home new usernya. Nah, oke, pertama-tama kita akan buka terminal terlebih dahulu. Lalu kita buka root. Terus untuk nama pengguna, saya akan menggunakan nama pengguna dari kelompok di eh, kelompok saya. Jadi, pertama di sini ada sudo user. Terus di sini ada Ganesh, ada Justin, ada saya sendiri, ada Devo. Nah,
Ini saya membuat daftar pengguna yaitu Ganesh, Justin, saya, dan Devo. Lalu saya akan membuat grup yaitu grup 4. Oke, di sini sudo grup 4 artinya saya menambahkan grup baru yaitu grup 4. Nah, terus di sini saya akan menambahkan Ganesh, Justin, saya, Devo ke dalam grup 4 ini. Untuk sintaksis sebagai berikut. Sudo usermod ag grup 4 Ganesh. Sudo usermod. Nah, untuk sekarang Ganesh, Justin, saya, dan Devo sudah dimasukkan ke dalam grup 4. Nah, saya akan membuat hak aksesnya supaya masing-masing dari mereka tidak bisa mengakses antar antar pengguna yang lain. Jadi, misalkan saya tidak akan bisa akses punyanya si Devo atau saya tidak akan bisa mengakses punyanya si Ganesh. Nah, untuk itu saya akan membuat satu lagi yaitu user chmod 700 home Ganesh sudo chmod 700. Ini artinya jadi hanya pemilik yang memiliki akses, maksudnya chmod 700 yang bisa mengakses home karena di sininya home. Oke, ini sudah kita berikan hak akses istimewa. Sekarang saya pengen tahu apakah ini sudah terpasang atau belum. Jadi saya akan memverifikasi hak aksesnya. Kita cek dulu apakah sudah berhasil atau belum, error atau tidak. Oke, kita cek dulu dengan menuliskan semuanya ls ld. Oke, kita cek satu-satu langsung semuanya. Oke, Justin di sini terus ada home area. Terus di sini ada home devo. Oke, sebentar saya akan mengecek terlebih dahulu apakah sudah benar. Oke, untuk semuanya ini sudah berhasil semua. Sekarang kita bisa cek personalnya dari punya saya. Apakah nanti saya akan bisa mengakses punyanya si Ganesh, yaitu CD Home punya Ganesh. Nah, saya akan masuk ke punya saya. Lalu di sini saya akan mengakses punya si Ganesh, yaitu Home Ganesh. Yang tadi tuh udah diberikan akses hanya khusus buat si Ganesh, itu Home Ganesh kan. Ya udah, di sini kita enter. Nah, ini artinya apa? Artinya saya tidak bisa mengakses Home Ganesh karena tadi sudah diberikan Chamot 700 yang artinya dia aksesnya hanya bisa diakses oleh si pemilik akses tersebut gitu. Oke, segitu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ganesh. Oke, halo semuanya. Selanjutnya bagian saya yaitu mendemonstrasikan tentang cara penggunaan snapshot dan restore. Sebelumnya, perkenalkan, saya Igede Krisna Ganesha Widiarta dengan NIM 10301130088. Di sini saya akan langsung saja mempraktikkan cara backup dan recovery di Ubuntu Linux. Oke, langsung saja menuju ke Ubuntu-nya. Oke, menuju saya. Langsung saja menuju ke terminal. Saya akan CD ke desktop. Saya akan Nah, untuk melakukan snapshot dan restore di Ubuntu ini, kita bisa menggunakan software yang namanya Timeshift ya. Caranya kita cukup dengan sudo apt install Timeshift sama password. Nah, di sini karena saya udah install ya, saya lihat sini. Nah, ini ada Timeshift, sudah ada. Kita tinggal langsung saja buka Timeshift ini. Sama password. Oke, ini sudah ada. Nah, jadi sebelumnya saya udah coba-coba ya latihan menggunakan Timeshift. Di sini kita coba lagi. Di sini aku mau coba saya tutup lagi terminal tadi. Aku mau ke desktop, lalu aku mau membuat file baru namanya password.txt. Oke, jadi di password.txt ini aku mau isi ini adalah passwordku. Oke, ini isinya kita saja ini adalah sebuah file yang penting. Oke, kita ls password.txt. Oke, sudah ada ya. Nah, bagaimana caranya menggunakan snapshot restore di Timeshift ini agar si file password.txt ini aman ya. Langsung saja, kita awalnya kan harusnya dia kalau kita baru install, kita munculkan tampilan ini. Setup wizardnya kita akan pilih rsync saja, kemudian langsung next. Nah, dia akan estimasi dari sistem size-nya. Ini langkah krusial yang selalu dilakukan oleh Timeshift ya, jadi kita nggak boleh buru-buru, kita harus sabar dan ikutin ini.
Oke, dan ini snapshot location-nya, ini udah karena ini aja yang ada ya di box harddisk ini, jadi kita langsung aja next. Nah ini snapshot levelnya, ini kalau misalnya kita mau snapshot yang misalnya untuk enterprise yang besar-besar tuh ya, dia kan harus nge-backup tiap ini secara berkala. Jadi ini bisa kita centang, tapi kalau misalnya kita coba protect saja, kita abaikan saja ini, langsung saja next. Nah di sini karena di user home directory-nya ini ada user scatter dan root yang terbaru, tapi kalau kita dalam user scatter, kita langsung saja pilih include a file untuk scatter. Kita next. Ini setelah complete, kita langsung saja finish. Oke, akan muncul notifikasi time shift GTK SLD. Nah, untuk membuat snapshotnya kita cukup membuat, kita cukup mengklik tombol create di sini aja. Kita klik tombol create, dia akan mulai estimating sistem size ini, dan dia akan langsung membuat snapshot secara otomatis. Nah, ini prosesnya cukup memakan waktu, jadi bisa ditunggu saja atau ditinggalkan tunggu. Ini kalau terlalu lama mungkin saya akan percepat ya. Oke, snapshot sudah siap, cukup lama ya, tapi itu sangat worth it untuk kedepannya di kantor penggunaan Unreal. Ini dia snapshot yang ada. Oke, sekarang untuk mendemonstrasikan si snapshot ini pas kita restore, saya akan coba mendelete password.txt ini ya. Bisa langsung saja. Sorry, kita temukan lagi. Ini bagus. Kita atas dulu. Kemudian kita akan rm password.txt. Oke, password.txt sudah ya. Sudah dihapus, kita lihat sini ada. Kita cek di cache, terus juga empty, berarti sudah terhapus permanen ya. Nah, gimana secara si snapshot ini restore-nya? Kita langsung saja klik snapshotnya, lalu kita klik restore. Nah, nanti akan muncul ini select target device. Nah, ini jangan diapa-apain ya. Nanti kita sesuaiin aja dengan yang awal, yang defaultnya. Karena nanti kalau kita apa-apain, dia nanti bakal korup ya. Langsung aja next. Dia akan comparing dulu. Oke, sini kita perlu mengkonfirmasi aksi yang perlu kita lakukan. Di sini terlihat ada bagian restore, create, delete, dan restore lagi banyak. Tetapi yang perlu kita lakukan tadi adalah cukup restore yang udah kita create barusan itu password.txt. Maka kita langsung saja klik create ini dan kita langsung klik next. Nah ini ada warningnya, karena dia akan recovery maka pasti CVM ini bakal di reboot ya. Karena itu sebaiknya kita kalau teman-teman lagi buka aplikasi lain di save dulu dan tutup. Sini karena aku udah buka terminal, aku tutup aja dulu terminalnya. Dan kalau semua udah tertutup di sini, langsung saja kita next. Ubuntu-nya akan mereboot, dia akan building files dulu, dia recover, dan dia akan synchronizing file system. Ini kemungkinan juga akan memakan waktu yang lumayan, jadi kita harus bersabar. Tapi ini untuk kedepannya akan menjadi langkah yang krusial. Oke, sekarang dia sudah reboot. Ubuntu rebooting. Ini reboot seperti biasa ya. Nah, sudah reboot, kita pilih tadi usernya yaitu scatter dan kita passwordnya. Dan setelah kita login ke dalam, seharusnya file password.txt sudah kembali. Dan ya, password.txt sudah kembali. Ini dia, kita bisa cap saja langsung menggunakan terminal. Kita isi desktop. Lalu kita cap password.txt. Ini dia, berjalan seperti normal-normal saja. Lalu kita tadi sudah lihat di demonstrasi sebelumnya bahwa password.txt sudah di RM dan dia sudah remove permanen. Tapi berkat snapshot yang ada tadi melalui time shift, kita bisa merestore data yang hilang. Baik, mungkin cukup sekian demonstrasi snapshot dan restore dari saya. Berlanjut untuk penjelasan selanjutnya. Terima kasih. Halo, nama saya Putri Justin Budi Wijaya dan dengan NIM 1030123300361 akan mengerjakan tugas sistem operasi yaitu Project Based Learning, Virtual Machine, dan Keamanan di bagian konfigurasi jaringan dan konfigurasi firewall dan aturan akses. Oke, saya pertama akan konfigurasi jaringan terlebih dahulu. Pertama-tama kita ke VirtualBox Manager-nya, klik File, Tools, dan ke Network Manager. Nah, akan muncul satu VirtualBox host on Internet adapter ini. Pilih yang ini, ke adapter, kita setting IP address ke 192.168.24.4 dan network mesh-nya di 255.255.255.250 dan kita apply. Dan untuk di DHCP server, enable server dulu. Server address kita setting ke 192.168.241. Server mesh 255.255.255.250. Lower address bound-nya 192.168.242 dan upper address bound-nya 192.168.244.254. Oke, kembali ke machine Ubuntu. Kita klik setel. Kita klik network. Nah, ini kita biarkan untuk adapter 1 supaya Ubuntu-nya bisa terkoneksi dengan internet. Nah, kita pilih adapter 2. Jangan lupa untuk ini untuk network adapter dan pilih host only adapter seperti yang dinamakan tadi di network manager tadi di atas ini. Nah, promiscuous mode-nya kita allow all saja dan pastikan kabel connected telah tercentak. Klik OK dan klik start.
Oke, di sini kita login seperti biasa, masukkan password dan enter. Oke, kita sudah di Ubuntu desktop. Kita buka terminal. Nah, kita cek IP dulu, apakah dia sudah muncul IP-nya di Ubuntu. Ternyata tidak. IP-nya belum muncul dan kita perlu setup terlebih dahulu untuk memunculkan IP yang ada di Ubuntu. Untuk yang ini adalah IP adapter yang pertama tadi, yang connect network adapter 1 ini yang bertipe NAT tadi. Oke, kita cek lagi sekali di setelan di network hanya ada Ethernet yang terkoneksi, yang Ethernet NAT dan Ethernet NP0S8, yaitu Ethernet host only, tidak terkonfigurasi sama sekali. Semenjak ini Ubuntu terbaru, cara konfigurasi untuk network Ethernet, kita memakai tool yang namanya NM20. Akan diberikan menu seperti ini. Kita pilih edit connection untuk membuat profil baru untuk Ethernet host only adapter kita dengan nama device INP0S8. Kita add baru ya. Kita pilih Ethernet, enter. Profile name, terserah mau apa saja. Saya ketik INP0S8 saja biar sama dengan device-nya. Kita ke bawah, habis itu kita isikan INP0S8. Jika tidak yakin nama device-nya sudah benar, kita cek lagi dengan IA. Nah ini INP0S8, INP0S8, oke. Untuk Ethernet kita biarkan default semua. Untuk IPv6 kita disable semenjak tidak dipakai. IPv4 configuration kita set ke manual, kita klik, kita ke kanan, habis itu show enter, addresses, kita ketik 192.168.243/24 dan gateway-nya keterangan berubah 168.241. Oke, kita hide, ini biarkan default dan enter. Ini sudah muncul, kita back, kita aktivasi koneksinya. Oh, sudah langsung aktivasi dia. Kita cek sekarang, kita quit IP. Oke, IP sudah muncul seperti yang tidak seperti yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya ini belum muncul dan yang sekarang sudah muncul. Sekarang kita tes dengan mengkoneksi SSH ke Ubuntu. SSH username @192.168.24. Berapa IP pakaian tadi? Oke, 3, enter. Kita ketik yes. Dan kita sudah berhasil koneksi ke Ubuntu dengan SSH untuk mengecek apakah host only network adapternya sudah bekerja dengan baik. Oke, yang kedua yaitu konfigurasi firewall dan aturan akses. Sekarang kita akan mencoba mengkonfigurasi menghidupkan firewall. Dan kita buka terminal. Kita ketik sudo ump enable. Jika tidak yakin apakah firewallnya hidup, kita bisa pakai pengecek ini, aplikasi firewall configuration untuk mengecek apakah firewallnya hidup. Ini apakah dia hidup, dan jika kita matikan disable, maka di firewall configuration akan seperti ini, status off. Oke, sekarang kita konfigurasi firewall. Oke, kita akan konfigurasi firewall. Yang pertama-tama kita memperagakan dulu dengan port SSH apa dia akan connect, dan dengan IP yang dengan SSH username @192.168.243 dari IP yang sudah dikonfigurasi tadi dengan host only network adapter ID. Jadi ini saya connect dan SSH telah terconnect. Oke, kita akan hidupkan firewall. Apakah SSH-nya terdisconnect? Kita tes. Masih terkoneksi ya, seperti yang bisa dilihat. Kita cek konfigurasi. Oke, seperti ini. Dan kita akan coba untuk deny port 22 yaitu port yang biasa digunakan oleh SSH. Kita coba sudo deny 22.
Itu updated apakah dia display masih terkoneksi, udah exit, next lagi. Itu dia langsung tidak merespon untuk ke blok 22 semenjak diblokir oleh firewall. Kita bisa cek dengan aplikasi firewall configuration sekali lagi. Itu blok, oke, langsung terlihat sudah berkonfigurasi. Dan di terminal tidak bisa koneksi. Lalu SSH, connecting host 192.168.233, port 22, connection timeout. Dan kita coba lagi, Google, web free. Kalau berubah, belum itu, kita coba koneksi sekali lagi. Nah, langsung membentangkan sesuatu. Dan kita koneksi kembali. Dan yang terakhir, pentingnya pengaturan firewall dalam dunia virtual machine adalah memproteksi virtual machine itu sendiri dari beberapa macam serangan seperti DDoS dan IP sniffing seperti menggunakan Telnet dan yang ketiga. Dan juga sekaligus membatasi akses kepada user atau klien yang tidak mempunyai akses ke virtual machine itu sendiri kecuali owner. Oke, mungkin itu saja sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak salah kata. Terima kasih.